Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, berjumpa lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bab baru yaitu tentang cerita inspiratif. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa Ibu ingatkan bagi kalian yang belum mengisi absen di Classroom, harap mengisi absen terlebih dahulu dan silahkan kalian simak materi kita hari ini yaitu tentang mengenal teks cerita inspiratif. Mohon disimak baik-baik penjelasan dari Ibu kali ini. Oke? Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu KD 3.11, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu memahami isi ungkapan baik berupa ungkapan simpati ataupun ungkapan empati dalam teks cerita inspiratif yang telah dibaca ataupun didengar. Sebelum belajar, kita pahami dulu apa itu teks cerita inspiratif. Nah, teks cerita inspiratif adalah cerita fiksi dari peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat membangkitkan inspirasi atau antusiasme orang yang membacanya. Nah, cerita inspiratif ini biasanya berasal dari pengalaman pribadi seseorang yang diceritakan kembali menjadi sebuah prosa atau karangan. Nah, ini contohnya mungkin kalian pernah membaca salah satu cerita tentang orang sukses atau orang orang penting di dunia ini. Nah, setelah baca itu kalian merasa terinspirasi. Nah, itu ya salah satu contohnya. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Kita mengetahui pengertian dari teks cerita inspiratif, kita ketahui juga apa sih tujuan dari cerita inspiratif. Nah, tujuannya yaitu dari cerita inspiratif tersebut diharapkan setelah membaca cerita inspiratif tersebut bisa menambah dan menggugah motivasi atau semangat dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan hidup. Nah, itu adalah tujuan dari teks cerita inspiratif. Mungkin kalian lagi patah semangat, kalian perlu motivasi. Nah, perlu kalian membaca cerita inspiratif untuk membangkitkan semangat atau motivasi kalian kembali. Di sini, Ibu sudah menyediakan 2 gambar dari banyaknya tokoh inspiratif di Indonesia. Nah, dari kedua gambar tersebut, apakah kalian ada yang kenal atau kalian pernah mengetahui perjalanan karir mereka? Nah, di situ ada 2 foto ya. Yang pertama ada laki-laki dan yang kedua ada perempuan. Nah, yang laki-laki itu bernama Jerome Pauline Sijabat. Ada yang kenal? Nah, itu adalah salah satu pemuda Indonesia yang gemar sekali belajar matematika. Kemudian yang kedua, nah mungkin kalian sudah tidak asing ya, itu ada Maudy Ayunda. Nah, itu adalah salah seorang pemudi Indonesia yang sangat berprestasi. Kemudian awal karirnya dikenal sebagai penyanyi atau pemain film. Di sini, sebagai contoh, kita akan mengambil inspirasi dari kisah perjalanan seorang Jerome Pauline Sijabat. Nah, ada yang kenal kalian atau kalian mengikuti channelnya? Nah, di sini Ibu kasih sedikit gambaran tentang Jerome Pauline Sijabat. Bagi kalian yang belum kenal, silakan disimak. Nah, Jerome Pauline ini adalah salah satu pemuda Indonesia yang terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, orang tuanya mendidiknya ketika kecil itu sangat disiplin dan taat beribadah. Nah, suatu kecil, saat Jerome Pauline kecil ini, dia pernah bercita-cita ingin kuliah di luar negeri. Gara-gara waktu di sekolahan SD-nya dulu, dia sering mendengar cerita-cerita temannya yang ketika liburan itu pergi ke luar negeri, sedangkan keluarganya dengan background keluarga yang sederhana itu sangat tidak mungkin untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, saat itulah dia bertekad untuk mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri. Nah, ini adalah beberapa inspirasi dari Jerome Pauline. Yang pertama, dia penerima beasiswa Mitsui Bussan tahun 2016 dan saat ini menjadi mahasiswa di Waseda University di Jepang. Nah, keren sekali kan? Dengan jurusan
Ya tentu mata pelajaran yang ia suka yaitu matematika. Kemudian yang kedua, saat ini dia juga sebagai content creator, yaitu seorang YouTuber dengan subscribernya banyak loh, 8,9 juta. Nah, luar biasa kan anak-anak. Nah, di dalam channelnya itu Jerome Pauline banyak mengajarkan trik-trik matematika, kemudian budaya-budaya Jepang, makanan-makanan Jepang, kemudian mengenalkan budaya Indonesia ke Jepang, dan lain sebagainya. Mungkin kalian jika kesulitan mengerjakan soal matematika nanti bisa lihat di video Jerome, siapa tahu kalian merasa terbantu. Kemudian yang selanjutnya, nah baru-baru ini Jerome itu mendapatkan penghargaan yaitu Forbes 13 under 30 Asia. Nah, di sini Jerome Pauline itu menjadi salah satu anak muda yang sukses di usia di bawah 30 tahun. Nah, luar biasa kan? Karena apa? Dia menciptakan terobosan baru, yaitu ini dia ya. Dia mendirikan sebuah brand toko, menanti toko, dan dari tahun 2021 sampai sekarang itu sudah ada 100 lebih cabangnya. Bayangkan belum ada 1 tahun dia sudah berhasil membuka toko lebih dari 100 cabang. Nah, kemudian yang sangat mulia yaitu cita-citanya sedari kecil ingin menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, dari kalian siapa yang ingin punya cita-cita seperti Jerome? Oke. Nah, ini adalah sepenggal inspiratif dari Jerome Pauline Sijabat. Kita lanjutkan ke tokoh inspiratif selanjutnya. Inspiratif selanjutnya, di sini ada Maudy Ayunda, atau nama lengkapnya yaitu Ayunda Faza Maudia. Nah, di sini Maudy sejak kecil itu dididik untuk gemar membaca. Nah, bagi kalian jangan malas membaca ya. Gemar membaca hingga setiap orang tuanya itu liburan kemana, keluar kota, keluar negeri, dia selalu diberi oleh-oleh. Bukan makanan, bukan pakaian, bukan mainan, tapi apa? Buku bacaan. Nah, inilah hebatnya Maudy Ayunda. Dia dari kecil dia tidak mau oleh-oleh barang-barang yang seperti tas, sepatu, dan lain sebagainya. Dia mintanya buku, dan orang tuanya pun selalu memberinya buku bacaan. Nah, ini beberapa inspiratif dari seorang Maudy Ayunda. Dia terkenal dengan profesinya sebagai penyanyi dan pemain film. Kemudian ia baru saja menyelesaikan studi S2-nya di Oxford University Inggris. Kemudian sekaligus mengukir namanya sebagai mahasiswa Indonesia pertama yang kuliah di jurusan Psikologi, Politik, dan Ekonomi. Nah, dan dia mendapatkan nilai cum laude. Nah, cum laude itu adalah nilai yang sangat tinggi lah. Kalau misalkan kalian itu mungkin 100 atau 90. Nah, itu rata-ratanya ya. Kemudian dia juga selain kuliah di Oxford, setelah kuliah di Oxford dia kuliah lagi tuh di Stanford University di Columbia. Nah, ini merupakan perguruan tinggi kampus terbaik kedua di dunia. Nah, bayangkan kalian kuliah di situ. Luar biasa ya. Dan selanjutnya, dia juga sering mendapatkan penghargaan sebagai aktris dan penyanyi terbaik. Nah, di situ ada pada tahun 2006. Kemudian dia juga mendapatkan penghargaan pada tahun 2021 dan 2015 di bidang akting dan tarik suara. Nah, bagaimana anak-anak? Sangat menginspirasi kan? Nah, gitu. Ini adalah contoh dari tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Indonesia. Kira-kira siapa tokoh inspiratif kalian? Ayo. Oke, kita lanjutkan materi kita. Mendengarkan penjelasan tentang pengertian cerita inspiratif, kemudian tujuannya, dan beberapa contoh inspiratif, tokoh-tokoh inspiratif. Sekarang waktunya tugas. Tugasnya di sini ada 4 pertanyaan yang Ibu sediakan. Nah, yang pertama, siapa tokoh inspiratif kalian? Silakan kalian tulis siapa, sebutkan nama boleh, profesinya juga boleh. Kemudian yang kedua, apa yang membuat kalian terinspirasi dengan tokoh tersebut? Nah, kira-kira yang membuat kalian terinspirasi dari tokoh itu tuh apa? Yang membuat kalian kagum, yang membuat kalian termotivasi itu apa dari tokoh tersebut? Kemudian yang ketiga,
apa nilai positif yang telah kalian dapatkan dari tokoh inspiratif tersebut. Apakah kalian merasa semangat belajar, kemudian semangat membuat suatu karya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, apakah kalian tergerak untuk memiliki cita-cita atau dobrakan baru yang sama dengan tokoh tersebut? Nah, jika iya, apa? Sebutkan. Dan alasannya apa? Oke? Paham ya untuk tugasnya? Silakan kalian jabarkan siapa tokoh inspiratif kalian. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 sebutkan. Terserah kalian ya. Oke, sampai di sini dulu tugasnya. Oke. Paham ya? Kerjakan di kertas tugas, nanti silakan kumpulkan di classroom. Ibu sediakan kolom khusus untuk mengumpulkan tugas hari ini. Sampai di sini dulu penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat belajar di rumah. Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah. Oke? Jangan lupa dikerjakan tugasnya.